Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Eka Nurharyani, NPM 036, dan dua rekan saya yaitu Rizka Kurnia Dwi Perwanti, NPM 023, dan Luxwi Arahmani, NPM 044. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi organisasi sektor publik. Secara umum, organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan atau deklarasi Manila. Kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Berikut adalah macam-macam akuntabilitas publik. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya contoh, pertanggungjawaban unit-unit kerja pada pemerintah daerah. Yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat daerah atau masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas merupakan konsep luas dari stewardship. Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks turbulens. Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya pada slide model akuntabilitas, di mana ada 4 model. Yang pertama, tradisional Westminster, sesuai dengan konsep birokrasi yang ditetapkan Weber sehingga disebut juga administration akuntabilitas. Yang kedua, garis pertanggungjawaban dari ke bawah ke atas. Yang ketiga, sebagai petunjuk kontrol atasan terhadap kinerja bawahan. Yang kedua yaitu model pengembangan model tradisional. Itu tidak adanya bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam atau perseorangan dan keluar. Yang kedua, perlu diciptakan sebagai mekanisme dan sistem akuntabilitas seperti pengembangan jaminan kesehatan, pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengontrol kinerja sektor publik seperti dengan lembaga peradilan yang kuat. Yang keempat yaitu model Stone, di mana dalam model ini dibagi 5 kategori. Yang pertama, kontrol dari parlemen atau DPR, yang kedua manajerialisme, yang ketiga pengadilan atau lembaga semi peradilan, yang keempat perwakilan masyarakat, yang kelima pasar, di mana konsumen sama pengusaha, yang keempat yaitu model jaringan kinerja. Pihak terkait satu dengan yang lain membentuk suatu jaringan kinerja dan saling memberikan kontribusi dan informasi. Yang kedua yaitu menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerjasama. Yang ketiga, dalam sistem kerjasama, semua pihak yang dapat melakukan komunikasi penerbitan informasi berhubungan dengan kerja yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan dan jaringan yang dibuat. Pada slide selanjutnya ada mekanisme akuntabilitas, di mana pengembangan mekanisme akuntabilitas diarahkan pada 5 pengembangan. Yang pertama yaitu kejelasan tugas dan peran, yang kedua hasil akhir yang spesifik, yang ketiga proses yang transparan, yang keempat ukuran keberhasilan kinerja, yang kelima ada
konsultasi, dan inspeksi. Selanjutnya, slide dimensi akuntabilitas publik. Ada 4 dimensi. Yang pertama yaitu akuntabilitas, kejujuran, dan akuntabilitas hukum, di mana kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Yang kedua ada akuntabilitas proses, di mana prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam kecukupan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen dan prosedur administrasinya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas program, di mana ada 2, apakah tujuan yang tetap dicapai. Selanjutnya tipe akuntabilitas, di mana ada 4 tipe. Yang pertama akuntabilitas administrasi atau organisasi, di mana merefleksikan kewajiban tentang pertanggungjawaban individu terhadap individu serta menekankan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang atau arahan dari organisasi. Tipe ini prioritaskan dari pemimpin tertinggi didahulukan dan pengawasan manajerial dilakukan melalui peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, akuntabilitas legal, di mana merefleksikan kewajiban aktivitas organisasi kepada pejabat yang dipilih serta pengadilan yang bertumpu pada kepatuhan. Melalui akuntabilitas, ini manajemen melakukan subjek eksternal seperti pengadilan yang mereview audit keuangan. Yang ketiga ada tipe akuntabilitas politik, dengan adanya tanggapan terhadap pemangku eksternal kepada pejabat yang dipilih, maka masyarakat. Tipe akuntabilitas ini ditandai dengan besarnya defisit dengan seseorang individu atau badan untuk memutuskan apakah mereka merespon terhadap pengharapan dari sejumlah pemangku eksternal. Yang selanjutnya, akuntabilitas profesional, di mana karakteristikan di penghormatan terhadap keahlian nama-nama yang terrealisasi oleh praktek-praktek yang sesuai dengan merefleksikan standar pelatihan dan sosialisasi profesional. Kunci akuntabilitas ini penghormatan terhadap keahlian profesional dalam organisasi. Akuntabilitas ini ditandai dengan tingginya tingkatan otonomi dari individu dalam organisasi. Yang selanjutnya, akuntabilitas diberikan kepada siapa saja. Akuntabilitas diberikan kepada masyarakat atau pelanggan. Yang kedua, pemerintah pusat daerah seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Yang ketiga, organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, ada organisasi pemerintah lainnya seperti BUMN. Yang kelima, lembaga penilai organisasi publik yang diatur dalam undang-undang. Slide yang ke-11 yaitu pihak yang diberikan kepentingan terhadap akuntabilitas pelayanan publik. Yang pertama ada publik dan konsumen pelayanan yang tertarik kepada penyajian pelayanan yang menguntungkan dan bertanggung jawab kepada mereka. Yang kedua, ada pemimpin dan pengawas dari pelayanan yang merupakan pihak berkepentingan terhadap pelayanan. Yang ketiga, penyajian pelayanan sendiri yang bertujuan dan keinginannya seringkali berbeda dengan kedua pihak sebelumnya. Slide yang ke-12 yaitu ada fungsi akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas ada 3. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasan atau peran belajar. Slide yang ke-14 ada karakteristik akuntabilitas. Yang pertama, menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan. Yang kedua, menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja. Yang ketiga, ada berfokus pada hasil. Yang keempat, menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu. Yang kelima, melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur. Slide yang ke-15 ada output akuntabilitas. Output akuntabilitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Yang kedua, pelayanan publik yang berkualitas. Dan yang ketiga, publik sudah membayar pajak pemerintah akuntabilitasnya.
dilaporkan melalui pemberian layanan publik yang berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.